duha, kita menyadari bahwasanya ini merupakan salah satu sumpah dari Allah. Sehingga pada saat kita berjalan di waktu duha, kita tidak akan pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kita tidak akan pernah meninggalkan Allah. Karena ini adalah sebuah kenikmatan. Dan kenikmatan tersebut sangat-sangat kita rasakan pada saat terjadi COVID kemarin. Waktu duha semua orang berjemur agar mendapatkan sinar ultraviolet. Pernahkah kita mengatakan bahwasanya ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita? Dan nikmat tersebut bukan diberikan oleh orang lain, bukan diberikan oleh pimpinan bulan, yang diberikan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Tapi nikmat tersebut diberikan oleh Allah kepada kita dengan menyediakan waktu matahari di pagi hari, dan waktu tersebut merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah. Sehingga nikmat waktu duha ini itu sebagaimana nikmatnya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan nikmat yang kita rasakan hari ini. Kalau seandainya kita tidak punya Al-Quran, maka kita tidak tahu bagaimana cara memuji Allah. Maka kalau seandainya Al-Quran itu tidak diturunkan, maka kita tidak tahu bagaimana berdialog dengan Allah. Pada saat kita sedang salat, maka kita sedang berdialog dengan Allah. Maka nikmat duha itu adalah nikmat Al-Quran dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Walhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى أصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para hadirin yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah sembari beriktikaf di rumah Allah. Ini merupakan dari sekian banyak nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat diberikan hidayah. Dan semoga dengan kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Janganlah menunggu bahagia baru akan bersyukur terhadap nikmat Allah. Namun jadilah orang yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka kita akan meraih kebahagiaan tersebut. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Rasul mengajarkan apa yang harus kita lakukan pada saat kita terbangun, yaitu dengan membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Semalam Allah telah mengambil ruh kita,
sehingga kita dimatikan pada saat malam hari. Dan tadi malam di saat subuh ada yang dikembalikan ruhnya dan ada yang tidak dikembalikan ruhnya. Dan ini merupakan salah satu apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah pada saat kita terbangun dari tidur kita. Maka senantiasa kita memuji Allah yang telah mengembalikan ruh kita. Berapa banyak orang yang meninggal dunia pada saat mereka sedang tidur. Dan hari ini itu tidak terjadi dengan kita. Dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Karena dikarenakan tanda sayangnya, tanda cintanya Allah kepada kita. Maka kita balas kecintaan tersebut dengan kita hadir ke tempat ngumpul dengan keberkahan. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan disubuhkan air dari terhadap kaufar dalam dia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan tafsir Ibnu Ashur At-Tahrir wa Tanwir, yaitu surat Ad-Duha. Di sini penulis menyebutkan bahwasanya ada beberapa perbedaan pendapat riwayat tentang nama surat tersebut. Di dalam Sahih Tirmizi, Jami' Tirmizi, beliau menyebutkan bahwasanya surat ini dinamakan dengan Surah Ad-Duha tanpa ada kata-kata wa. Ya. Dan ini berbeda dengan apa yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari itu disebutkan wa fi Sahih Bukhari suratun wadduha bi itsbatil waw. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan nama surat ini adalah surat wadduha, ada wawnya. Dan bagaimana ini disebutkan? Ini semuanya menurut riwayat. Riwayat itu pada saat ada sahabat yang mendengarkan Rasul mengatakan nama surat tersebut dengan surat wadduha, namun di sisi yang lain para sahabat juga pernah mendengarkan bahwasanya Rasul menyebutkan nama surat tersebut tanpa ada kata-kata waw, tanpa ada huruf waw. Yang mana yang benar? Kedua-duanya ini adalah benar. Yang tidak benar adalah orang yang saling menyalahkan. Orang yang saling menyalahkan itu tidak benar. Tapi perlunya kita belajar agar kita mendapatkan informasi secara utuh. Dan surat tersebut bahwasanya dia diturunkan di Mekah. Dan ini merupakan surat ke-11 yang diturunkan. Setelah 10 surat diturunkan, maka terjadi jeda. Ada riwayat yang mengatakan, riwayat yang paling sedikit mengatakan jedanya itu tidak turun wahyu. Ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 15 hari, ada riwayat yang paling lama mengatakan 40 hari. Dan pada saat itu Rasul gelisah. Karena sudah terbiasa berdialog dengan Allah. Maka pada saat tidak datang wahyu, Rasul gelisah. Kegelisahan tersebut Rasul naik ke atas bukit, menunggu wahyu, pulang ke rumah, rasa cemas. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad sudah gila. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Coba bayangkan. Begitulah fitnah yang dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa beliau gelisah? Karena berdialog dengan Allah itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Seperti misalnya imam tadi membacakan surat Duha dan kita tahu maknanya, itu kita akan menangisi. Akan terasa bahwasanya ini adalah bacaan yang sedang kita berdialog dengan Allah. Maka perlu bagi kita untuk mengetahui maknanya, tafsirnya. Agar apa? Agar kita dapat meresapinya. Bayangkan Nabi Musa pada saat berdialog dengan Allah. Allah menanyakan kepada Nabi Musa, "Ma tilka biyaminika ya Musa?" Allah kan sudah tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, apa yang dipegang oleh Nabi Musa. Tapi Allah tanya, apa yang di tanganmu wahai Musa?
Seharusnya Nabi Musa cuma jawab, tongkat ya Allah, selesai. Tapi tidak. Nabi Musa ingin bermulazamah, ingin berdialog dengan Allah lebih lama lagi. Sehingga beliau mengatakan, yang di tanganku ini adalah tongkat. Atawakkau alaih. Aku menopang dengan tongkat ini. Wa ahusyu biha ghanam, dan aku menghalau gembalaku. Dan aku mempergunakan tongkat ini untuk hal-hal yang lain. Coba bayangkan. Ini adalah rasa yang dimiliki oleh siapapun yang membaca Al-Quran. Pada saat dia membaca Al-Quran dan dia mengetahui maknanya, maka dia akan berlama-lama. Karena ada kelezatan yang akan dirasakan oleh siapapun. Dan ini sebenarnya kenapa kita perlu belajar tafsir. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dan sebab diturunkan surat ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahihain, bahwasanya adanya dakwaan dari orang-orang musyrik pada saat itu, bahwasanya Rasulullah SAW telah ditinggalkan oleh Allah. Ini adalah sebuah fitnah yang paling fitnah. Pada saat mereka sudah mendengarkan dan mengetahui bahwasanya Rasul itu adalah utusan Allah dengan adanya wahyu, maka mereka pada saat itu, begitu Rasul tidak ada sesuatu yang disampaikan dalam masa kesenjangan tersebut, maka mereka menebarkan fitnah bahwasanya Rasul telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di sini Imam Ibnu Asyur menjelaskan kepada kita semuanya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Imam Ibnu Asyur menjelaskan di sini Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan waktu duha. Wal laili idza saja. Dan demi malam yang gelap pekat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan sungguh Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ini merupakan salah satu di antara sekian banyak sumpah. Sumpah Allah itu menunjukkan sesuatu yang disumpahi itu adalah sesuatu yang besar. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Siapapun makhluk yang disumpahin oleh Allah, maka itu merupakan tanda yang besar, tanda yang dahsyat. Sama seperti pada saat Allah bersumpah demi kita para ayah. Wa walidu wa ma walad. Allah bersumpah demi para ayah, menunjukkan posisi ayah itu penting. Begitu juga dengan posisi waktu duha. Wadduha, demi waktu mentari pagi yang begitu nikmat. Hari ini berapa banyak di antara kita pada saat kita menepati waktu duha, kita menyadari bahwasanya ini merupakan salah satu sumpah dari Allah. Sehingga pada saat kita berjalan di waktu duha, kita tidak akan pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kita tidak akan pernah meninggalkan Allah. Karena ini adalah sebuah kenikmatan. Dan kenikmatan tersebut sangat-sangat kita rasakan pada saat terjadi COVID kemarin. Waktu duha semua orang berjemur agar mendapatkan sinar ultraviolet. Pernahkah kita mengatakan bahwasanya ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita? Dan nikmat tersebut bukan diberikan oleh orang lain. Bukan diberikan oleh pimpinan bulan, yang diberikan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Tapi nikmat tersebut diberikan oleh Allah kepada kita dengan menyediakan waktu matahari di pagi hari, dan waktu tersebut merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah. Sehingga nikmat waktu duha ini itu sebagaimana nikmatnya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan nikmat yang kita rasakan hari ini. Kalau seandainya kita tidak punya Al-Quran, maka kita tidak tahu bagaimana cara memuji Allah. Maka kalau seandainya Al-Quran itu tidak diturunkan, maka kita tidak tahu bagaimana berdialog dengan Allah. Pada saat kita sedang salat, maka kita sedang berdialog dengan Allah. Maka nikmat duha itu adalah nikmat Al-Quran dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai dengan hari ini.
nikmat tersebut masih terus diberikan oleh Allah. Ada di antara kita diberikan kemudahan kendaraan, ada di antara kita diberikan kemudahan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini semuanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sama halnya pada saat Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, maka itu adalah nikmat yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Wal-laili iza saja wa anna al-lail waqtu qiyamun nabi bil Quran wa huwa waqtu alladhi kana yasma'u fi al-musyrikuna qira'atuhum min buyutihim. Bahwasanya waktu malam itu adalah waktu Rasulullah SAW membacakan Al-Quran. Maka ada sebagian kekhususan yang terjadi kepada Nabi Muhammad, khusus bagi Nabi aja. Para ulama mengumpulkan al-khasais, keistimewaan Rasulullah SAW, dan keistimewaan tersebut dikumpulkan oleh para ulama. Ada 25 keistimewaan dan itu semuanya menjadi beban. Seperti salat duha, itu adalah wajib bagi Nabi Muhammad, tidak bagi kita. Kita merupakan sunnah. Bagi Nabi Muhammad, salat duha ini adalah wajib. Salat malam, qiyamul lail, yang sebagaimana yang ditafsirkan dalam ayat ini, itu wajib bagi Nabi Muhammad, tapi sunat bagi umatnya. Ini kekhususan yang ada bagi Nabi Muhammad SAW. Setelah dikumpulkan oleh para ulama, mereka mendapati ada 25 kekhususan yang hanya berlaku kepada Nabi Muhammad, dan itu adalah dalam bentuk beban. Jadi jangan hanya mengkritisi bahwasanya apa itu Nabi Muhammad. Orang-orang orientalis mereka mengkritisi Nabi Muhammad. Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan menikah hanya boleh 4. Kenapa Rasul menikah sampai dengan lebih dari 4? Mereka tidak tahu kekhususan yang hanya berlaku bagi Nabi. Karena apa? Rasul itu tidak pernah berlaku kecuali, tidak pernah bertindak kecuali memang perintah dari Allah. Menikahnya, semuanya itu adalah petunjuk dari Allah. Bahkan pada saat menikahi Ibunda Aisyah, yang pada saat itu masih sangat muda, dan itu bukan aib bagi orang Arab. Kalau seandainya aib bagi orang Arab, sebuah momok bagi orang Arab, pasti orang-orang Arab pada saat itu akan mengkritisi Rasulullah. Ternyata tidak ada satupun yang mengkritisi. Kenapa? Karena kondisi itu adalah hal yang wajar bagi orang Arab, menikah di umur 9 tahun. Itu hal yang wajar. Ada sebagian ustadz yang membela, sebenarnya bukan 9 tahun. Sebenarnya umurnya 18 tahun. Itu adalah kesalahan fatal. Karena hanya dikritisi oleh orang-orang orientalis, maka dia ingin merubah apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini merupakan salah satu hikmah terbesar pada saat Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menikahi ibunda. Kenapa? Karena hadis bagaimana Rasul bergaul di dalam rumah tangganya itu paling banyak diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah meriwayatkan lebih dari 4.000 hadis. Coba bayangkan kalau seandainya umurnya waktu itu sudah tua, sanggup enggak kira-kira kita mengingat Ibunda Aisyah, mengingat perjalanan kehidupannya? Tapi semua diingat oleh Ibunda Aisyah. Bagaimana cara berhubungan, bagaimana cara haid, bagaimana semuanya itu dijelaskan oleh Ibunda Aisyah periwayatannya, sehingga pada saat kita berumah tangga, panduannya itu adalah panduan dari Ibunda Aisyah. Maka kita sangat bersyukur dan berterima kasih yang sangat luar biasa. Dedikasi Ibunda Aisyah dalam mengajarkan ilmu pengetahuan ini sampai dengan umur 80 tahun. Beliau membuka majelis ilmu, mengajarkan umat Islam dengan bahasa yang santun. Dengan bahasa yang santun, diajarkan semuanya. Pada saat seorang wanita mengatakan bagaimana kita bisa menandai bahwasanya haid itu, dijelaskan oleh Ibunda Aisyah. Bagaimana berhentinya haid itu, dijelaskan oleh Ibunda Aisyah. Bagaimana Rasul akan menjelaskan kalau ditanya oleh seorang perempuan? Maka Ibunda Aisyah lah yang akan menjelaskan semua permasalahan berdasarkan dari ilmu yang dijelaskan oleh
Rasulullah. Nah, walaili idza saja itu adalah gelapnya malam. Karena malam pada saat pertama sekali tenggelam matahari, dia masih mempunyai cahaya. Namun, kegelapan malam itu diibaratkan dengan tidak hadirnya wahyu. Kalau tadi duha itu digambarkan dengan hadirnya wahyu, suasananya nikmat, keadaannya enak. Nah, begitu walaili idza saja, dan demi malam yang gelap pekat, maka itu diibaratkan bahwasanya pada saat kita tidak hidup dengan wahyu Allah, dengan petunjuk Allah, maka kita akan dalam keadaan gelap gulita. Ya, kita dalam keadaan gelap gulita. Bayangkan, ada orang yang sudah mengetahui Al-Quran, tapi dia tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka kehidupannya itu adalah gelap gulita. Dan ini paling banyak. Quran ada di hadapannya, ustadz ada di lingkungannya, tapi dia tidak pernah mau mengikutinya semua. Maka apa yang terjadi? Kehidupannya gelap gulita. Rumah tangganya enggak beres, anaknya enggak terurus, dan dia tidak tahu bagaimana cara mendidik istrinya, bagaimana cara mendidik anaknya, bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya, sehingga seluruh urusannya itu kacau balau. Hanya karena apa? Karena dia tidak pernah bersama dengan Allah dan Rasul. Jadi kegelapan malam itu diibaratkan dengan tidak membersamai bersama kita Allah dan Rasul. Pada saat kita meninggalkan Allah dan Rasul, maka kondisi kita itu adalah gelap gulita. Ini yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Asyur di dalam tafsir. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka wahai Muhammad, sungguh Tuhanmu yang membimbingmu, yang mendidikmu, ya. Wadda'aka, tidak akan pernah meninggalkan. Wada' itu adalah perpisahan. Pada saat kita pergi haji ataupun umrah, ada yang dinamakan dengan tawaf wada'. Tawaf wada' itu apa? Pada saat kita meninggalkan kota Mekah, maka kita akan melakukan wada', perpisahan. Kita akan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, ada sebagian orang pada saat dia ingin berpisah dengan Ka'bah, dia tidak mau berpaling wajahnya dari Ka'bah, sehingga yang terakhir dilihat itu adalah Ka'bah. Dia tidak mau memalingkan tubuhnya. Ada yang seperti sambil menangis, yang pegang dadanya, dia menangis. Begitulah kerinduan pada saat seseorang itu ditinggalkan. Maka di sini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Tuhanmu yang mendidikmu, Tuhanmu yang membimbingmu, tidak akan pernah sama sekali meninggalkan. Wa ma qala ini adalah dan tidak membencimu. Hal yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dari segi balaghahnya, seharusnya qala ini qalaka. Kenapa? Karena sebelumnya ma wadda'aka rabbuka wa ma khalaqa. Tapi disinilah indahnya bahasa Arab. Pada saat dihilangkan fa-nya, ya, maka ini merupakan ada salah satu unsur balaghah yang sangat luar biasa, sehingga perkataan ini menunjukkan bahwasanya ini bukan datang dari para penyair. Bahwasanya Al-Qur'an ini menunjukkan dia adalah sesuatu yang datang dari Allah. Sehingga gaya bahasanya itu sangat luar biasa. Dan apakah ini hanya berlaku kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak. Selama kita berpegang teguh kepada Allah dan Rasul, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini yang harus kita ingat betul. Selama kita komitmen menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan pernah ditinggalkan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kamu tidak akan pernah diabaikan oleh Allah. Ada salah satu kisah yang ini terjadi, ya,
Pada saat salah seorang ustadz, ya, ustadz itu diganti jadwal khatibnya. Dia sebenarnya jadwal khatib 3 minggu yang akan, 3 Jumat yang akan datang. Tapi dikarenakan BKM di masjid itu terjadi perubahan dan tidak suka kepada salah satu madrasah tersebut, sekolah tersebut, maka BKM tersebut menggantikan nama ustaz. Diganti, ditelepon sama BKM, Ustaz, mohon maaf, Ustaz tidak bisa mengisi khatib 3 minggu yang akan datang dikarenakan ada permintaan dari imamnya. Dibilang sama Ustaz, nggak apa-apa kalau memang nggak bisa. Dia tidak tahu ada kebencian. Dia tidak tahu karena ada kebencian. Tapi dia bersyukur saja, tidak apa-apa. Serahkan sama Allah. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, menginginkan hal yang baik. Dia ditelepon oleh salah satu ustaz tersebut, ditelepon oleh salah satu pejabat di daerah untuk diminta mendampinginya pergi umrah. Di hari Jumat tersebut yang dijadwalkan khatib diganti itu, ustaz tersebut salat di Masjidil Haram. Bagaimana Allah menggantikan? Apakah Allah meninggalkan pada saat seseorang melakukan istiqamah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Apakah Allah mengabaikan orang tersebut? Tidak. Allah akan memberikan hal lain yang terbaik bagi dia. Ini yang harus kita pahami bersama. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Selama kamu berkomitmen untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Banyak hal yang sama juga dirasakan pada saat Nabi Musa dikejar oleh tentara Fir'aun. Semua kita sudah tahu ceritanya. Dan mereka melihat di belakang semuanya tentara Fir'aun akan bisa menggapai mereka. Bapak-bapak yang di tentara tahu bagaimana kalau seandainya sedang bertempur, dikejar sama tentara yang lain. Dan semua kaum Musa mengatakan bahwasanya inna lamudrakun, sungguh kita akan dikejar dan dibunuh oleh orang-orang Fir'aun. Apa yang dijawab oleh Allah? Kalla, sungguh tidak akan pernah bisa mengejar kita. Kenapa? Karena bersamaku ada Tuhanku. Apakah Tuhan itu hanya bersama Nabi Musa? Tidak. Tuhan akan bersama siapapun yang membersamainya. Tuhan akan bersama bagi siapapun yang membersamai Allah. Maka ini yang paling terpenting bagi kita jemaah yang dirahmati Allah. Jangan pernah berpaling dari Allah dan Rasul. Kendati berbagai macam ujian, cobaan, seperti gelapnya malam, maka kita tetap berkomitmen untuk menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Semoga 3 ayat ini bermanfaat bagi diri saya dan para jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.